Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cikgu R Channel. Dua versi madu mongso sudah pernah saya bagikan resepnya di dua video saya sebelumnya. Kali ini saya akan berbagi resep yang ketiga. Lebih istimewa, lebih gurih dan legit tentunya. Teman-teman yang penasaran dengan resep dan cara membuatnya, silahkan simak video sampai selesai. Pada pembuatan madu mongso kali ini saya menggunakan 2,5 kg tape ketan. Tape ketan saya buat sendiri. Saya campur 1,5 kg ketan hitam dan 1 kg ketan putih. Teman-teman yang ingin tahu cara pembuatan tape ketan untuk bahan pembuatan madu mongso, link video saya tuliskan di kolom deskripsi ya. Silakan kalian untuk menyimaknya. Saya sangkre kelapa parut yang saya buat dari 2 butir kelapa ukuran sedang. Kelapa parut tidak perlu dibersihkan kulit coklat atau kulit arinya, cukup dicuci bersih kemudian diparut. Kita sangkre kelapa parut sampai kering. Ditandai kelapa parut terasa garing, ringan, terurai, dan tidak ada lagi yang bergumpal. Seperti ini teman-teman ya. Ini teksturnya terasa ringan dan juga garing. Kelapa sangre yang sudah dingin akan saya haluskan dengan cara saya blender. Supaya nanti teksturnya lebih halus dan akan menyatu dengan madu mongso yang kita buat. Selain di blender, kelapa sangre ini bisa juga dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun diulek. Jika dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun diulek, kalian tidak perlu menunggu kelapa sangre sampai dingin. Kelapa sangkre sudah dihaluskan dan teksturnya ini lebih lembut sekarang teman-teman ya, seperti ini. 3 butir kelapa ukuran sedang akan saya ambil santannya. Untuk mengambil santan, kita tidak perlu membersihkan kulit ari atau kulit coklatnya. Cukup nanti kita cuci bersih dan akan kita parut dan kita ambil santannya. 2 liter santan kental dari perasan pertama sudah siap. Yang 500 ml ini saya sendirikan. 1250 gram gula merah akan saya rebus bersama 500 ml santan. Karena gula kelapa biasanya sudah ada rasa asin, maka saya tambahkan setengah sendok makan garam. Untuk gula merah saya gunakan gula kelapa kualitas super. Tidak lupa saya sertakan 2 lembar daun pandan yang sudah saya potong-potong. Untuk penggunaan garam bisa ditambahkan nanti setelah cek rasa. Gula dan santan direbus sampai mendidih dan gula larut sempurna. Siapkan wajan yang ukurannya cukup besar. Kita saring larutan gula yang sudah kita rebus tadi. 1.500 ml santan yang masih tersisa kita masukkan semua. Tambahkan 3 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong. Kita akan merebus santan dan larutan gula ini sampai mendidih, berkurang airnya, mengental, dan berminyak. Jangan lupa selama proses perebusan sambil sesekali diaduk, menjaga santan supaya tidak meluber tumpah. Setelah kurang lebih 1 jam perebusan, larutan gula santan sudah mulai mengental dan berminyak. Kita posisikan api paling kecil. Kita bersihkan dulu daun pandan. Selanjutnya tape ketan kita masukkan secara bertahap. Untuk tape ketan teman-teman ya, saya gunakan semua beserta airnya. Tape ketan dimasukkan secara bertahap dengan tujuan supaya lebih mudah bercampur rata dengan larutan gula santan. Sambil menjawab pertanyaan teman-teman yang masuk ke saya tentang pembuatan madu mongso yang hasilnya ngeletis. Madu mongso ngeletis bisa jadi disebabkan karena tape ketan yang kita gunakan belum matang sempurna. Atau bisa jadi ketan yang kita kukus sebelum dibuat tape belum empuk. Jadi pastikan pengukusan ketan yang akan kita buat tape betul-betul matang dan empuk baru kita angkat. Ternyata wajan yang saya gunakan masih terlalu kecil teman-teman ya, sehingga ini saya pindah ke wajan yang lebih besar. Sekaligus untuk menjawab pertanyaan teman-teman tentang penggunaan wajan.
Jadi wajan yang digunakan tidak harus yang anti lengket teman-teman ya. Wajan biasa seperti ini pun bisa digunakan untuk membuat madu mongso dengan hasil yang kalis dan tidak lengket di wajan. Kuncinya pada penggunaan santan dan perebusan santan yang betul. Setelah tape ketan dan larutan gula santan bercampur rata, saya masukkan kelapa sangkre yang sudah saya haluskan. Dan inilah bahan tambahan yang membuat madu mongso kali ini terasa lebih istimewa. Madu mongso dengan tambahan kelapa sangkre yang dihaluskan ini, saya biasa menyebutnya madu mongso premium. Rasanya lebih istimewa dan harganya pun lebih mahal. Kelapa sangkre yang masih bergumpal kita hancurkan dengan bantuan spatula seperti ini. Cukup ditekan-tekan nanti akan hancur. Setelah dipastikan semua bahan sudah bercampur rata, tidak ada lagi yang bergumpal ataupun bergerindil, kita bisa membesarkan api untuk memulai memasak. Untuk memudahkan mengaduk jenang, saya pindah ke kompor bawah. Dan pada awal memasak, kita bisa menggunakan api besar karena mengaduknya pun masih terasa ringan. Ketika proses memasak sudah dimulai seperti ini teman-teman ya, maka kita tidak boleh atau tidak bisa berhenti mengaduk. Adonan madu mongso harus kita aduk secara terus-menerus dan merata supaya tidak ada yang gosong. Kita bisa mengatur api sesuai kebutuhan. Jika adonan sudah terasa berat untuk diaduk, supaya tidak kewalahan, api bisa dikecilkan. Setelah hampir 2 jam dimasak, madu mongso sudah kalis dan kesat. Tetap kita usahakan teksturnya tidak terlalu pulen atau tidak terlalu kering teman-teman ya, supaya nanti dalam penyimpanan madu mongso tidak menjadi keras dan alot. Madu mongso kita pindah ke wadah tahan panas. Untuk wadahnya tidak perlu dioles dengan minyak, karena madu mongso sendiri sudah menghasilkan minyak. Mengoles wadah dengan minyak justru akan memicu madu mongso cepat tengik. Dan teman-teman bisa melihat madu mongso betul-betul kalis, tidak lengket pada wajan sama sekali. Meskipun wajan yang kita gunakan wajan biasa, bukan wajan anti lengket. Madu mongso sudah saya tiriskan selama 2 hari 2 malam. Dan ini sudah kesat, minyaknya sudah turun, siap untuk dibungkus. Untuk menghasilkan madu mongso yang sama berat dan besarnya ketika dibungkus, saya timbang madu mongso kurang lebih 20 gram. Saya bulatkan madu mongso sesuai sampel atau contoh yang saya timbang sebelumnya. Banyak cara dan bentuk madu mongso ketika kita membungkus. Silahkan teman-teman pilih sesuai selera kalian. Cara membungkus seperti ini yang sering saya lakukan di video-video saya sebelumnya. Lebih simpel, cepat, dan juga praktis. Untuk berat dan besar madu mongso ketika dibungkus, silakan sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalian bisa membuatnya lebih kecil ataupun lebih besar. Madu mongso selanjutnya saya bungkus dengan plastik segitiga. Madu mongso tinggal dimasukkan ke dalam plastik, kemudian didorong pelan dan diikat. Ini juga cara yang mudah dan simpel, hasilnya juga cantik. Untuk membungkus berikutnya ini saya menggunakan plastik yang sama seperti cara yang pertama. Di sini saya lipat plastik menjadi segitiga 2 kali. Pertama seperti ini teman-teman ya, kemudian dilipat lagi. Kita buka lipatan, kemudian kita isi dengan madu mongso. Kemudian kita ikat seperti mengikat cara yang pertama. Hasil bentukannya ujungnya lancip seperti kerucut. Kalian suka yang mana? Cara ini juga bisa kalian pilih untuk membungkus madu mongso. Kita bentuk madu mongso agak memanjang, kemudian kita gulung plastik. Kedua ujungnya kita kunci dan kita lipat. Selanjutnya kita bungkus lagi dengan kertas minyak berwarna-warni. Dari satu resep ini bisa dihasilkan 4 kilo 7 ons madu mongso. Dibungkus setiap butirnya 20 gram akan menghasilkan kurang lebih 235 butir. Bisa teman-teman lihat madu mongso teksturnya kesat, tidak lengket pada bungkus maupun tangan. Dan untuk rasanya ini betul-betul enak, gurih dan juga legit teman-teman ya. Karena ini adalah resep premium di keluarga kami. Tanpa bahan pengawet, madu mongso ini bisa bertahan 3-6 bulan.
Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung Cikgu R Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.